Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat berkesempatan berhadir di taman-taman syurga di pagi hari ini, majlis ilmu yang insya-Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong ke dalam umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih membersamai tafsir surah Al-A'raf, dan pada jumpa kita di pekan yang lalu telah kita kaji sampai dengan ayat ke-190. Allah menceritakan bagaimana manusia dengan segala suku, bangsa, bahasa, warna kulit, kalau ditarik kepada asal usulnya, semuanya adalah keturunan Adam. Manusia diciptakan dari jiwa yang satu. Karenanya manusia ini punya sifat dasar yang sama, mencintai kesempurnaan, mencintai keindahan, bahkan manusia mencintai pemberian. Karenanya dengan diutusnya seorang nabi dan rasul terakhir, maka sebenarnya itu sejalan dengan prinsip kesatuan manusia pada akhirnya. Kalaupun nabi-nabi sebelumnya diutus hanya pada kelompok kecil, kepada kaumnya, namun Rasulullah merupakan rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang Allah bagi semesta alam lewat ajaran Islam. Dan tentunya ini bisa kita lihat pada bagaimana ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. Namun kemudian Allah menceritakan kepada kita bagaimana manusia yang pada awalnya bertauhid, kemudian berketurunan, namun pada akhirnya sebagian dari keturunan Adam ada yang ja'ala lahu syuraka, menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Suci untuk dipersekutukan. Jamaah rahimakumullah, ini yang dibahas pada jumpa kita pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di ayat 191, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka manusia dalam hal ini mempersekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah, padahal Tuhan-Tuhan tandingan itu tak dapat menciptakan sesuatu apapun. Padahal berhala dan segala Tuhan tandingan bukan mereka yang menciptakan, justru mereka yang diciptakan. Ketika orang Arab jahiliyah dulu mau menyembah patung, ada patung yang dibuat dari kayu,
Bahkan ada patung yang dibuat dari daging kurma. Kalau yang nyembah lapar, dimakannya Tuhannya. Ya, itu gambaran. Artinya apa? Kalau memang patung-patung itu, sembahan-sembahan itu punya kuasa, maka sebenarnya mereka justru yang menciptakan. Ketika mereka diciptakan dan diadakan oleh manusia, lantas kemudian manusia tersebut mendudukkan sesembahan-sesembahan itu pada posisi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah bentuk kebodohan. Tentunya motivasi orang untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan karena dia meyakini Tuhan itu dapat melindunginya, Tuhan itu paling berkuasa, Tuhan itu paling kaya, sehingga dengan segala kesempurnaan yang ada pada sisi Tuhan, dianggap Tuhan ini layak untuk disembah. Tapi bagaimana dengan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala yang diada-adakan manusia? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Kira-kira coba hadirkan mana makhluk yang diciptakan Lata, Uzza, Manata. Patung-patung itu ada enggak menciptakan makhluk? Bukan hanya itu, padahal patung-patung itu sendiri statusnya adalah diciptakan. Bagaimana yang diciptakan kemudian menjadi Tuhan? Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur mengajak kita semua berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan begitu saja tiba-tiba ada, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kira-kira kita ini sebagai manusia, seperti kata Darwin, tiba-tiba ada. Ini diterima oleh akal enggak? Kalau ada papan tulis, tiba-tiba ada tulisan, kita katakan tulisan ini memang ada begitu saja. Tulisan menunjukkan adanya penulis. Apakah alam semesta beserta segala isinya bisa begitu saja ada tanpa ada yang menciptakannya? Makanya orang Arab dulu mereka katakan al-ba'aratu tadullu ala al-ba'ir. Ya, kita lihat bagaimana dulu ada telapak kaki dari unta, kuda di atas permukaan padang pasir. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada kuda atau unta yang lewat. Gak mungkin ada jejak kakinya kalau gak ada yang melewati situ. Afasama'un zati abraj wa ardun zati fijaj ala tadullan ala latifil khabir. Langit yang begitu kokoh, bumi dengan segala isi di atas permukaannya, apakah ini enggak menunjukkan itu semua enggak mungkin ada tanpa ada sang pencipta, yang tentunya sifat utamanya tidak diciptakan. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah beliau berkata begini, sekiranya ada tandingan Allah, seharusnya ada juga Rasul yang diutus oleh tandingan Allah itu. Ketika kita tak menemukan adanya Nabi dan Rasul dari Tuhan selain Allah, semua Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, berarti memang tak ada selain Allah itu. Sekiranya ada Tuhan yang berhak dan layak disembah selain Allah, pasti Tuhan itu pun ngutus Nabi dan Rasul. Selama tak ada Nabi kecuali Nabiullah, selama tidak ada Rasul kecuali utusan Allah, logikanya berarti memang tak ada. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan lagi, kalian mengangkat Tuhan-Tuhan sebagai tandingan selain Allah. Wala yastati'una lahum nasran.
wala anfusahum yansurun. Tuhan-tuhan berhala yang kalian sembah itu tak bisa menolong kalian, bahkan dia pun tak bisa menolong dirinya sendiri. Jangankan nolong kalian, nolong dirinya sendiri pun tak bisa. Dan inilah logika yang begitu apik digunakan Ibrahim alaihissalam ketika dihancurkannya satu persatu berhala-berhala yang ada, yang disembah oleh masyarakat dari kaumnya. Dari ratusan berhala disisakannya berhala yang paling besar, digantung Ibrahim kapak di lehernya. Di saat mereka melihat Tuhan-Tuhannya hancur, mereka mengatakan, ini pasti pelakunya nih Ibrahim. Gak ada tersangka lain, pasti Ibrahim. Tapi saat Ibrahim didatangkan untuk diadili, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, kau yang buat ini Ibrahim sama Tuhan kami. Ibrahim dengan tenang menjawab, ya, kok tanya sama saya? Tengoklah kapaknya kan sama yang besar. Tanyalah sama yang besar. Biasanya seorang itu dituduhkan ada bukti. Mana bukti aku yang menghancurkan? Justru bukti otentik yang menghancurkan itu sama patung yang paling besar, kapaknya sama dia. Tanyalah sama dia. Di saat itu kaumnya berkata, Ibrahim, kau udah gila Ibrahim. Mana mungkin kami nanya sama patung. Tapi Ibrahim berkata, kalau tak bisa kalian tanya sama patung, untuk apa kalian sembah? Jangankan patung itu bisa menolong kalian, nolong dirinya sendiri pun tak bisa. Ini kan sesuatu yang sangat sejalan dengan logika sehat. Apa yang diharapkan seorang hamba ketika menyembah Tuhan? Pertama dia tahu, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Alasan pertama kenapa kita menyembah Allah, karena dia yang menciptakan kita. Hidup kita dalam kuasa Allah. Apapun yang kita lakukan takkan terwujud tanpa izin Allah. Ini dia. Dan yang kedua, kenapa kita sembah Allah? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah pihak yang paling menentukan di alam semesta. Paling menentukan. Makanya jamaah rahimakumullah, bertauhid bukan sekedar pengetahuan. Ada orang pengetahuan tauhidnya tinggi sekali, tetapi yang paling diharapkan dari mempelajari tauhid dan mempraktikkannya adalah merasakan tauhid dalam kehidupan. Merasakan tauhid. Ini sama seperti orang foto dengan mobil mewah sport, foto sama Lamborghini misalnya, tapi mobil itu bukan punya dia. Dengan perbandingan orang yang naik mobil sport itu karena memang itu punya dia. Dua hal yang sangat kontras, sekedar tahu tauhid dengan merasakan tauhid. Nah jamaah rahimakumullah, ini tentunya banyak hal dalam hidup ini yang kalau kita renungkan nggak seperti harapan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi. Kenapa? Salah satu tujuannya lewat peristiwa-peristiwa yang tak mengenakkan hatimu, wahai para hambaku, aku harapkan kau bisa merasakan tauhid di baliknya. Makanya Bapak Ibu, untuk mengetahui dampak negatif dari satu peristiwa mudah. Ya. Ketika disebut politik dinasti, langsung tahu orang, oh dampak negatifnya ini. Ketika disebut krisis, langsung tahu orang apa dampak negatifnya. Tapi tidak semua orang mampu untuk melihat apa aspek positif di balik peristiwa yang bahkan zahirnya itu menurut kita tak bagus dan tak sejalan dengan agama. Tapi pertanyaannya, kok Allah izinkan itu terjadi? Pasti di balik apa yang diizinkan Allah terjadi ada hikmah,
ada aspek positif. Nah, disinilah hanya manusia-manusia yang cerdas akal dan hatinya terbimbing untuk bisa melihat aspek positif. Jamaah rahimakumullah, kita lihat dengan segala kondisi yang menimpa dunia Islam. Kalau baliklah ke 50 tahun atau lebih sebelumnya, bahkan di dunia Islam, seorang khatib Jumat untuk bercerita tentang jihad saja, boleh jadi khatib Jumat itu terancam nyawanya. Padahal dia hanya menyatakan tentang ayat-ayat Allah, mengkaji apa yang ditulis para ulama. Tapi sekedar mengucapkan kata jihad, berapa? 60, 70 tahun yang lalu, boleh jadi seorang itu menganggap, apa yang kau maksud dengan jihad? Bersegera orang yang menyebut, oh saya maksud itu jihad lawan hawa nafsu. Dia mencoba untuk menghindar. Tapi coba jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di tengah kondisi seperti saat ini? Justru kalau kita lihat, sampai anak kecil pun tahu dia jihad. Ini sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita lihat lagi dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dulu kalau orang cerita amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi ini topik-topik yang sangat jarang dibahas. Tapi dengan situasi dan kondisi, kita sadar kenapalah para ulama mengatakan sekiranya rukun Islam ada 6, maka yang ke-6 itu amar ma'ruf nahi munkar. Menggambarkan betapa pentingnya masalah tersebut. Nah, begitu juga dalam kondisi seperti saat ini, ya, kadang-kadang apa? Kita melihat berapa banyak manusia dipertuhankan, berapa banyak kelompok dan bangsa dipertuhankan, berapa banyak bahkan partai dipertuhankan. Seakan-akan kalau udah partai ini udah pasti janjilah itu. Berapa banyak uang dipertuhankan. Allah tegaskan sekali lagi lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahwasanya yang paling menentukan bukan uang, bukan jabatan, bukan partai, bukan satu dinasti atau satu rezim, tapi mereka yang bahkan dipertuhankan sekalipun, jangankan bantu orang, bantu dirinya sendiri pun tak bisa. Sehingga apa? Peristiwa-peristiwa yang mungkin tak mengenakkan hati yang kita lihat, sebenarnya itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan siapa dirinya. An la tara ma'allahi ahada. Supaya kau yakin di alam semesta ini tak ada yang lebih menentukan segala sesuatu kecuali Allah. Ya, kadang-kadang sengaja dibuat. Seorang itu tampak berkuasa lagi, semua bisa diatur, tapi Allah akan tunjukkan di momen tertentu ternyata dia pun tak bisa ngatur. Sekiranya tidak ada peristiwa-peristiwa yang demikian, makna tauhid ini sulit untuk kita rasakan. Sulit untuk kita rasakan. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu, kepantasan Tuhan itu disembah selain karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, karena Allah lah yang paling menentukan. Allah mampu memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya, dan selain Allah, jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Jamaah rahimakumullah. Di sini Allah tambahkan lagi, kenapa Allah yang pantas untuk kita sembah? Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Berapa banyak orang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian orang-orang musyrik meminta kepada berhala-berhala yang kalian sembah itu untuk memberikan petunjuk kepada kalian, mereka takkan memenuhi seruanmu. Bisa enggak?
yang kita sembah selain Allah memberikan hidayah. Jamaah rahimakumullah, kitab suci Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia, ini adalah hidayah Allah. Apa mungkin dan terbayang alam semesta dengan segala isinya yang diciptakan Allah, Allah tak melengkapi makhluk yang tinggal di muka bumi ini dengan petunjuk. Kalau kita masuk sebuah kampus, universitas, tengok bagaimana kompleksnya, gedung-gedungnya, ruang administrasinya, laboratoriumnya, kemudian ada perpustakaannya, begitu banyak lengkap fasilitas itu. Mungkin gak ada universitas, ada bangunannya, tapi gak ada kurikulumnya, tapi gak ada pedoman gimana cara menjadi mahasiswa di kampus itu. Mungkin gak ada kampus, gak ada peraturan mengenai gimana standar lulus. Gak mungkin. Begitu juga alam semesta dengan segala isinya. Allah turunkan kitab suci, Allah utus Nabi dan Rasul sebagai teladan. Itulah cara Allah memberikan kepada kita petunjuk. Adapun Tuhan selain Allah, ada enggak kitab sucinya? Ada enggak Rasul yang diutusnya? Selama tidak ada kitab suci, tidak ada Rasul yang diutusnya, maka sebenarnya jangankan kita minta petunjuk, Tuhan itu pun enggak punya petunjuk. Nah, jadi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan memberikan petunjuk kepada yang menyembahnya, untuk memberikan petunjuk pada dirinya pun dia tak punya. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun. Sama saja hasilnya. Baik kamu berdoa meminta kepada mereka atau kamu cuma berdiam diri. Berdiam diri atau berdoa sama aja. Berdiam enggak minta petunjuk, ya enggak dikasih. Minta petunjuk pun enggak dikasih juga. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang al-haqq. Apapun hajat kita yang kita simpan dalam hati, tak pun kita ucapkan, Allah maha tahu apa kebutuhan kita. Ini sama seperti Nabi Zakaria, udah puluhan tahun berumah tangga, belum juga dapat anak. Apa disampaikan Allah dalam Al-Quran? Ya, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang tersembunyi. Apa maksud doa tersembunyi ini? Diartikan oleh para ulama, dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, udah banyak kali ubanku, tulangku pun udah mulai keropos, aku pun dah tak kuat, tapi aku masih berharap ya Allah supaya dapat keturunan sebelum meninggal. Itu harapan dalam hati. Allah tahu. Ya, ini dia. Kenapa kita hanya menuhankan Allah? Karena Allah kalau diminta dia kasih. Selain Allah, jangankan kita minta, dia pun tak tahu apa yang kita perlu. Jangankan memberi apa yang kita minta, bahkan setelah kita sampaikan pun apa hajat kita, dia tak punya kuasa untuk memberi apa yang kita minta. Jadi Allah Tuhan satu-satunya, karena dialah yang menciptakan kita. Kemudian dia satu-satunya yang menentukan di alam semesta ini, dia yang dapat menolong siapapun hambanya. Yang ketiga, Allah yang memiliki hidayah dan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun dari para hambanya.
Bahkan Allah tahu isi hati kita semua. Ini 3 alasan yang digambarkan dari ayat 191 sampai ayat 193. Dan di ayat 194 Allah kembali menegaskan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Semua yang kalian sembah dari berhala-berhala, pangkat, jabatan, uang, organisasi, bangsa, atau apapun pihak yang kalian menghamba kepadanya, kalian sembah dan takut kepada mereka seperti takutnya kalian kepada Allah. Ibadun amsalukum, mereka itu makhluk yang lemah sama seperti kalian. Ya. Ketika Fir'aun dengan segala kedikdayaan yang dimilikinya, kekuasaan yang dia punya, dia perhambakan bangsa dan rakyatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan bagaimana Fir'aun itu dihinakan sebelum matinya. Dihinakan dengan cara apa? Yang dulu dianggap oleh bangsa Mesir, Fir'aun itu adalah Tuhan, Allah kasih nampak gimana Tuhan mati. Kalau kalian anggap itu Tuhan, tengok itu Tuhan tenggelam. Ditunjukkan untuk menakutkan apa? Yang kalian takuti, yang kalian sembah, yang kalian menghambakan diri kepadanya, ibadun amsal. Mereka itu hanya hamba sama seperti kalian. Nah, jamaah rahimakumullah, zaman sekarang kita tak lagi mungkin mempersonifikasikan Tuhan itu dalam bentuk patung. Tapi bukan berarti manusia tak menghamba kepada manusia. Ada manusia yang sampai begitu takut pada atasannya sampai dia bilang, oh itu hati-hati, tuturan di Jawa itu ngeri itu. Ini kan perkataan menunjukkan ketakutan yang menggambarkan penghambaan. Pertanyaannya, apa masih sadar dia masih bertauhid, atau dia sadar bahwasanya tauhidnya rusak? Seakan-akan yang paling menentukan ya atasanku itu. Disinilah perlu kita sadar. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, disinilah Allah ingin menggiring kita merasakan tauhid tadi. Merasakan tauhid. Mana yang dielulukan sebagai Tuhan, mana yang dielulukan sebagai yang paling berkuasa. Allah tunjukkan pada suatu momen, dia itu tak lain adalah hamba seperti kalian. Jamaah rahimakumullah, Sayyid Qutb, seorang aktivis dan seorang pemikir intelektual muslim yang dihukum dengan dipancung, dipotong lehernya di zaman Abdul Nasir, presiden Mesir ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb? Sayyid Qutb mengatakan diktator-diktator yang lahir itu bukan karena mereka kuat, katanya. Tapi diktator itu pas hidup di zaman bagaimana masyarakat itu lengah, sehingga mau diperbudak. Jadi bukan karena Fir'aun itu kuat, katanya, tapi karena rakyat Mesir ketika itu begitu rendah mental dan karakternya sehingga begitu terbuka untuk ditindas. Tapi kalau orang melawan, nggak akan bisa semena-mena seperti itu dia. Karena sebenarnya yang dipertuhankan, yang dianggap sebagai titisan dewa, yang dianggap sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai siapa yang menjadi pihak yang paling menentukan selain Allah, mereka itu hakikatnya tak lebih dan tak bukan hanyalah hamba seperti kalian. Kalian sakit, dia pun bisa sakit. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu sejarah pernah mencatat
ketika di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ini putra Muawiyah yang ketika menjabat ditentang banyak oleh umat Islam karena dia adalah orang pertama yang menjadi khalifah lewat jalur monarki, lewat jalur dinasti. Sebelumnya dipilih oleh umat. Tapi Yazid inilah yang kemudian di masa pemerintahannya Husain bin Ali kemudian dibunuh. Salah seorang gubernur Yazid di daerah diperintahkan Yazid dengan sebuah instruksi yang sangat bertentangan dengan agama. Udah peninglah gubernur itu. Gimana lah ini ya? Apa lah yang ku jawab? Kalau ku buat aku berdosa. Kalau tak ku buat Yazid marah kepadaku. Macam mana ini? Akhirnya di tengah kegalauan dia mendatangi ulama paling besar di masa itu, Imam Al-Hasanul Basri di kota Basrah, Irak. Dia curhat, Imam ini kayak mana aku harus buat? Ada instruksi dari atas begini menyuruh. Kalau ku buat aku berdosa. Tapi kalau tak ku buat mungkin nyawaku pun hilang. Nyawaku pun hilang. Apa dijawab Imam Hasan Basri? Ini jawaban orang yang bukan sekedar mengetahui tauhid, tapi merasakan tauhid dalam kehidupan. Apa jawaban dari Hasan Basri? Beliau katakan simple saja. Ketahuilah Allah Maha Kuasa melindungimu dari Yazid. Tapi Yazid tak punya kuasa melindungimu dari Allah. Ini jawabannya. Kalau kau patuh kali sama Yazid, walaupun kau tahu perintahnya itu bertentangan dengan Allah, siap-siaplah kau kena teguran Allah. Tapi kalau kau tak kerjakan karena kau tahu itu bahaya, itu dosa, itu berkhianat kepada aturan agama, ketahuilah walaupun kau takut, Allah Maha Kuasa melindungimu dari Yazid. Orang yang bersama dengan Allah, kalaupun mungkin dimutasi, dipecat atau dibuang atau apapun, yakinlah selama seorang berada dalam kebenaran, memperjuangkan apa yang seharusnya, itu cara Allah untuk mengangkat posisinya lebih tinggi. Tapi kalau seorang pro kepada yang salah dengan alasan takut, apakah Yazid bisa lindungimu dari kanker? Apa Yazid bisa lindungimu dari berbagai macam tenteranya Allah yang mungkin datang dengan berbagai bentuk? Penyakit kanker tenteranya Allah, bangkrut tenteranya Allah. Bisa enggak dilindungi? Enggak. Jadi ini yang perlu untuk kita bukan sekedar ketahui tapi rasakan. Kalau kau menyeru kepada segala apa yang disembah selain Allah, ketahuilah mereka itu lemah sama sepertimu. Walaupun nampak kuat, kenapa? Boleh jadi kuat karena permainan media. Kuat kali dia, hebat kali, itu dia dibesar-besarkan. Tapi hakikatnya semua yang dieluk-elukan, yang dianggap kuat, ibadun amsalukum. Mereka itu hamba yang lemah juga macam kalian. Kalau kita bersandar kepada tiang yang rapuh, kita pun ikut jatuh. Tapi siapa yang bersandar kepada Allahus Samad? Apa tafsiran kata As-Samad? Para ulama mengatakan As-Samad artinya segala sesuatu membutuhkannya, sedangkan dia tak membutuhkan yang lain. Itulah dia Allah. Semua makhluk butuh sama Allah, tapi Allah enggak butuh sama makhluk itu. Pertanyaannya, segala yang disembah selain Allah, apakah mereka punya sifat as-samadaniyah? Artinya apa? Dia enggak perlu sama orang lain, tapi orang lain semuanya perlu sama dia. Nah, ini makna yang cukup dalam untuk menggambarkan kepada kita bagaimana kita merasakan tauhid dalam kehidupan.
Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Yang kalian sembah, yang kalian minta kepada Tuhan-Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lemah sama seperti kalian. Kalau enggak percaya, serulah mereka. Minta mereka memenuhi apa yang kalian pinta. Kalau kalian orang yang benar. Ada riwayat lain, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah suatu ketika dia berangkat haji. Khalifah ini punya legitimasi yang sangat rendah di mata rakyat, karena dia kebijakannya itu sangat tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pergi haji untuk sekedar pencitraan. Maka dia pun minta, aku nanti saat pergi haji kalau bisa pengen jumpa dengan ulama paling terkenal di situ supaya aku mendompleng legitimasi dia. Jumpalah khalifah tadi dengan seorang ulama. Saat tawaf, khalifah itu bertanya pada ulama itu, silahkan kau minta kepadaku. Dijawab oleh ulama itu, aku gak punya kebutuhan terhadapmu, aku gak perlu apa-apa darimu. Jawab ulama itu, ya. Agak sedikit tersinggung si khalifah tadi. Begitu selesai, keluar keduanya dari Masjidil Haram, ditanya lagi sama khalifah tadi, mintalah dariku apa yang kau mau. Dijawab oleh ulama tadi, ya, kalau kau memaksaku untuk terus minta, aku minta selamatkan aku dari neraka, masukkan aku ke surga. Dijawab oleh ulama tadi. Maka dijawab, ya, aku gak punya kuasa untuk itu. Kalau begitu aku tak punya kepentingan apapun sama kamu. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah kita melihat kenapa banyak orang yang mempertuhankan diri nggak sadar dia itu nggak punya apa-apa, karena di sekelilingnya orang yang mentalnya pun hanya minta saja sama dia. Tapi kalau jumpa dia dengan seseorang, orang itu berani mengatakan, aku nggak perlu apa-apa kok sama kamu. Itu adalah tamparan untuk mengingatkan dia akan posisi sebenarnya ibadun amsalukum. Dia pun yang nampak kuat sebenarnya lemah juga macam yang lain, tak punya apa-apa seperti yang lain. Tapi ketika dia dikelilingi oleh orang yang mentalnya tadi menghamba kepada selain Allah, maka yang terjadi apa? Dia merasa berarti aku ini betul-betul Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana Fir'aun pada akhir hayatnya mengaku dirinya Tuhan. Di awal Fir'aun gak langsung ngaku Tuhan. Fir'aun dulu coba mengaku, bukankah aku penguasa Mesir? Alaisa li mulku Misr. Dia hanya mengklaim aku ini penguasa Mesir. Tapi karena dikelilingi oleh menteri penjilat, dikelilingi oleh rakyat-rakyat yang memang bermental budak, yang menghamba kepada selain Allah, lambat laun naik level klaimnya Fir'aun. Gak lagi dia mengakui aku penguasa Mesir. Apa yang diakui? Ya, bukankah aku adalah Tuhan? Jadi banyak orang-orang yang mempertuhankan diri. Ini pada awalnya dia pun gak yakin dirinya Tuhan pertama. Tapi karena dikelilingi oleh orang-orang bodoh yang menjilatnya, lambat laun dia besar kepala. Oh, aku Tuhan. Begitulah hakikatnya. Ya rahimakumullah. Maka dari itu, di sini yang saya katakan tadi, begitu banyak ketidakidealan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi harus kita sadar, kalau peristiwa-peristiwa itu Allah izinkan untuk terjadi, bukan hanya kita fokus apa dampak buruknya, tapi cobalah merenung
berkontemplasi. Apa kira-kira pesan Allah? Kok Allah izinkan ada orang model gini kok ngatur semuanya misalnya? Coba kau renungkan, apa aspek positifnya? Coba kaitkan dengan bagaimana kita bisa merasakan tauhid dalam kehidupan. Sehingga di saat itulah baru kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau buat di alam semesta ini yang sia-sia. Semuanya penuh hikmah. Semuanya penuh pembelajaran. Bahkan di balik sesuatu yang dalam pandangan kita anggap buruk sekalipun. Makanya dikatakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang kau benci ada kebaikan untukmu. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di balik sesuatu yang kau sukai ada sesuatu yang buruk sedang menantimu. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan di jumpa berikutnya. Masih nantinya ayat 195 bercerita tentang bagaimana merasakan tauhid dalam kehidupan. Ketika kita menyadari semua selain Allah tidak punya satu pun sifat yang membuat mereka layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan di jumpa kita pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.